Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Gugus 4. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di channel kita, Pak. Channel kebanggaan Gugus 4 yang mudah-mudahan bisa berkembang menjadi sebuah program inovasi dalam dunia pendidikan. Sampurasun Bapak Ibu guru hebat saya Gugus 4. Alhamdulillah pada hari ini di cuaca yang sangat cerah ya, mendung, cerah atau gimana lah gitu, campur aduk seperti perasaan saya pada hari ini. Apal sorangan Pak, can aya SI. Aduh, itu sebuah permasalahan yang bukan permasalahan sebenarnya sih, kalau buat guru-guru honor adalah sudah kebiasaan Pak, kebiasaan yang mungkin sudah menjadi hal yang biasa gitu. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa pada hari ini, di hari yang luar biasa seperti yang tadi saya sampaikan. Kita kedatangan seorang tamu yang menurut kami ini adalah aset bangsa yang luar biasa Pak. Enggak berlebihan. Artinya gini, ketika kami di dalam posisi di angkatan kami lah gitu ya, di grup-grup kami, ketika kami kesulitan mencari public figure, kami harus mencontoh siapa gitu. Bapak lah sosok yang kami idolakan, sosok yang kami jadikan sebagai panutan, terutama untuk guru-guru muda di Gugus 4. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu guru hebat, siapa lagi kalau bukan beliau adalah Ketua PGRI Cabang Kecamatan Patok Besi. Kemudian juga beliau adalah Ketua KKG Gugus 4. Kemudian beliau juga bukan Ketua KKG berarti ya? Ketua Gugus 4. Beliau juga adalah KSPF SD Negeri Panggipukan, sekolah berbasis data yang saya sendiri mengakui top margotopnya Pak, karena aplikasi rapot yang dikembangkan oleh Gugus 4 itu dari Panggipukan itu sampai ke Kabupaten Subang Pak. Ada yang menggunakan Kabupaten Subang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bermanfaat Pak, bermanfaat. Siapa lagi kalau bukan Pak Idad Rukandi SPD. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih waktunya sudah bisa hadir di acara kami, dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga kami bisa mengundang inspirator lain, inspirasi khususnya di dunia pendidikan. Bapak, sebelum kami mulai mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, tapi kita ngobrol saja Pak. Boleh, siap, kita sharing saja, kita berbagi cerita. Boleh. Yang pertama kaitan dengan Gugus Pak. Bapak sendiri sebagai ketua Gugus mungkin punya sedikit pendapat tentang Gugus 4 ini seperti apa? Mangga Pak. Terima kasih, luar biasa. Saya bangga ketika Gugus 4 bisa tampil, terutama dari inovasi yang tentunya muncul dari tim kreatif. Saya aplaus dulu untuk tim kreatif. Siap, terima kasih Bapak. Saya sebagai ketua Gugus tentunya bangga ketika memang Gugus 4 bisa muncul. Kalau dibilang terbaik atau baik itu masih jauh lah. Kita introspeksi, masih banyak kekurangan. Tapi sisi positif yang saya banggakan itu bentuk sinergitasnya. Bisa bersinerginya antara rekan-rekan guru yang muda, tokoh-tokoh pendidikan yang senior, ataupun pengambil kebijakannya. Itu luar biasa. Kita yakini bahwa sebuah kegiatan organisasi apapun itu tanpa dukungan finansial itu agak mustahil bisa maju. Alhamdulillah Gugus 4 bisa tampil, bisa bersinergi dari semua lini yang ada, akhirnya muncullah Gugus 4 yang menjadi kebanggaan kita bersama. Alhamdulillah. Emang terasa ya Pak ya? Iya. Sinerginya sudah benar-benar terbentuk gitu kan, iya. Antara pemangku kebijakan, kemudian guru-guru juga, kita bersinergi lah bareng-bareng. Nah kemudian mungkin harapan Bapak nih, atau selama Bapak menjadi ketua Gugus di Gugus 4 ini, mungkin ada kendala yang Bapak hadapi, itu seperti apa Pak? Kalau masalah kendala tentunya pasti ada lah. Ada nilai positif negatifnya, tapi kita berpikir positif sajalah. Saya yakini bahwa suatu kegiatan organisasi ataupun apapun itu maju itu bukan karena pujian, bukan. Pujian itu bisa menjadi kita menjadi terlena. Justru tadi ketika muncul permasalahan, bisa tidaknya kita menyelesaikan, tentunya itu yang menjadi nilai lebih.
sehingga gugus bisa seperti sekarang ini. Tentunya ini dari permasalahan baik besar atau kecilnya, tergantung kita bisa mensikapinya atau tidak. Kemudian harapan Bapak nih, mungkin di kita kan ada di Gugus 4 tuh kita punya guru-guru yang muda juga, ada yang sudah yang seniornya masih ada juga. Kemudian kita punya ibu-ibu kepala sekolah Pak ya. Iya. Bahkan saya di Gugus 4 itu luar biasa Pak, manggil ibu-ibu kepala sekolah itu mama semua. Saking saya asli tuh, bahkan saya sampai ke kepala sekolah gugus lain juga kadang suka keceplosan gitu kan, kayak yang muda-muda gitu, gitu kan. Tapi karena kebiasaan kita di gugus 4, kekeluargaan juga, bapak tuh kan satu-satunya yang jadi dua ya berarti ya, jadi kepala sekolah, bapak-bapaknya cuma dua kan, bapak sama Pak Don. Sisanya ibu-ibu kan, ibu-ibu juga udah senior semua gitu kan. Mungkin harapan bapak buat semua stakeholder lah di gugus 4 seperti apa? Untuk panggilan saja ya. Mungkin sebetulnya ke Pak Juh juga saya pengennya manggilnya A. Karena lebih rileks gitu. Kami ke guru-guru kecuali yang senior itu panggil Pak, seperti Pak Haji Supardi. Ke yang lainnya itu ke ibu guru, bapak gurunya lebih nyaman panggil Teteh. Ya tentunya komunikasi kita kalau di depan murid ya kita panggil ibu. Ketika ke laki-lakinya kita panggil lebih enak manggilnya AA gitu. Ya, tentunya ada batasan di mana kita manggil itu tidak terlalu diformil lah gitu. Di depan anak kita panggil tetap Bapak. Kemudian yang pernah saya alami juga karena saya juga pernah jadi guru. Ketika ada istilah guru senior kan. Kemudian bukan berarti ada jenjang pembatas diskotomi, bukan. Hanya mungkin yang lebih senior itu mungkin punya jam terbang lah. Hebatnya itu jadi kebanggaan Bapak di gugus 4 terutama yang senior itu mau berbagi gitu. Tentunya bagi kami yang dianggap senior lah kepala sekolah justru menyimpan harapan besar ke yang muda-muda. Mengapa? Karena ketika memang kita ingin memberikan sebuah perubahan, yang sulit itu merubah paradigma. Dulu ketika kami jadi pemateri di kegiatan KKG ataupun apa itu kegiatan di gugus, yang paling sulit itu merubah paradigma cara berpikir yang senior ketika harus mengikuti perkembangan zaman, kan gitu kan? Mereka yang senior biasanya mengandalkan jam terbang. Saya sudah senior, sudah lama gitu. Sementara kan dunia pendidikan berubah. Sudah hafal. Kan, gitu. Apalagi yang setiap tahunnya ngajar kelas yang sama, Pak. Dulu ada seperti itu. Kelas 1 terus aja sampai. Jadi udah hafalnya gini, materinya ini sampai selesai. Tanpa buku lah. Iya. Kalau sekarang kita udah nggak bisa seperti itu. Ya udah. Ya memang luar biasa perubahannya. Kemudian satu hal lagi yang jadi pemikiran dulu dan alhamdulillah sebagian sudah terbuka sekarang. Ketika mindset rekan-rekan yang senior itu menganggap dirinya sudah mumpuni, punya kelebihan, sementara kalau dibandingkan di luaran sana masih banyak yang lebih bagus. Artinya ketika kita berkunjung ke sekolah lain, melihat yang lain itu sekolah kita tuh merasa bukannya maju, malah banyak kekurangan kan gitu. Artinya ada pembanding, harus ada pembanding. Ketika kita berada di sekolah terus tanpa melakukan kegiatan yang untuk melihat di luar, makanya pernah di kita ada kegiatan studi banding kan, iya, kerennya bahasanya itu lah. Kita ke SD-nya Pak Ridwan Kamil ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, SD Bandung, SD Banjarnegara. Iya. Banjarnegara di dekat kantor wali kota kan? Itu SD-nya Pak Ridwan Kamil Pak. Saya pernah ngobrol juga sama si tetehnya yang jadi tour guide kita. Ikut Pak. Alhamdulillah. Saya udah di gugus 4, cuman belum jadi baru jadi anak kecil yang ikut-ikutan sama kakaknya gitu. Saya masih ingat waktu itu digandeng sama Pak Dinu Pak. Makanya saya jadi dari situ tuh. Ya saya anak yang baru masuk nggak tahu arah ke sana dibawa-bawa sama dia. Alhamdulillah di sana Pak ada. Iya, terima kasih Pak Dinu. Artinya begitu. Punten ketika memang sedikit agak berbangga dengan ya kalau tidak dibanggakan oleh sendiri ya siapa lagi ya. Perubahan yang ada di Pangepukan itu memang hasil melihat dari dunia luar sebetulnya.
Pernah saya disebut sebagai kepala sekolah setengah dewa itu. Ketika ada kegiatan di SD Ciberes sebelum Covid. Ketika awal-awal Covid, ditanya siapa yang di sekolahnya sudah punya tempat cuci Tangan kan gitu kan. Artinya pemateri di kabupaten itu akan berpikir tidak akan ada di daerah yang punya itu gitu. Jujur saja ketika itu saya pernah melihat ada kegiatan di SD Rapalele Subang ya. Iya, kan sering dipakai kegiatan. Lomba-lomba di sana. Makanya ketika wah di sini ada tempat cuci tangan gitu. Alhamdulillah 2018 itu langsung dibuat di Pangipukan. Sebelum Covid berarti itu. Belum. Waktu itu saya ngacung, udah Pak ada Pangipukan gitu. Wah ini berarti kepala sekolah setengah dewa. Seperti itu. Artinya dari melihat dari luar itu kita implementasikan di sekolah. Gitu. Ya berarti mungkin KKG juga arahnya bisa ke sana ya Pak ya. Iya. Sebuah kegiatan yang kita bersilaturahmi, nanti berbagi cerita juga, berbagi pengalaman juga. Betul. Banyak ilmu yang dapat kita raih juga dari KKG. Kemudian ini Pak, saya agak sedikit miris nih dengan keadaan sekarang ya. Kita tidak berbicara jauh dulu lah. Yang masih hangat sekarang itu kejadian, bahkan ada isunya kasus bullying ya Pak ya, yang di kecamatan mana? Belanakan yang ramai kemarin gitu. Iya, Itu menurut Bapak, atau mungkin Bapak bisa menjelaskan lah secara rinci kejadiannya seperti apa sebenarnya gitu Pak? Kalau secara langsung mungkin saya tidak terlalu masuk karena informasinya samalah dari rekan ataupun dari yang lain sebagai narasumber. Memang kejadian yang menjadi kita miris lah. Kejadian yang seharusnya tidak terjadi apalagi di tatanan SD. Iya. Luar biasanya di situ ya sebenarnya. Itu luar biasanya. Jadi Subang jadi trending sorotan kan? Itu nasional sampai nasional. seluruh Indonesia tahu itu. Saya pikir itu diawali dengan hal-hal sepele. Kemungkinannya itu dari hal sepele yang sering terjadi. Saya tidak yakin di sekolah itu mengaku sekolah yang tidak ada perundungan. Saya tidak yakin. Iya. Dalam bentuk apapun pasti ada. Hanya kapasitasnya mungkin yang berbeda-beda. Kejadian di Belanakan itu memang kalau dilihat secara luas ya memang ada pihak-pihak lain yang menggoreng sebetulnya. Selain kejadian memang luar biasa, ada juga memang yang menggoreng kegiatan keterlibatan beberapa pihak lah dalam tanda kutip ya Pak ya. Ketika PGRI masuk ke sana, alhamdulillah luar biasa Bu Hajantin, wah luar biasa. Serikandi PGRI itu mendampingi beliau siang malam ketika memang terjadi pendalaman materi oleh kepolisian, oleh aparat penegak hukum, APH, beliau hadir. Yang jadi korban itu bukan hanya almarhum, si Ananda itu ya. Tidak, Ananda Jora, guru dan kepala sekolah pun kena. Apalagi statement keras luar biasa dari Pak PJ Bupati pada saat itu. Sebetulnya ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Tapi jangan terlalu jauh bertanya. Karena ada privasi juga ya. Siap. Itu. Kami tentunya bisa berbicara begitu karena ada penyampaian dari Ketua PGRI Kabupaten. Alhasil tentunya apapun yang dilakukan oleh PJ Bupati tentunya hal terbaik yang dilakukan selain untuk penegakan hukum juga untuk memberikan perlindungan ke baik sekolah ataupun kepala sekolah Pak Kasim ya. Artinya ketika memang menjadi sorotan publik yang luar biasa itu Pak, gitu. Booming sekali. Tentunya harus ada pendampingan dan alhamdulillah ternyata rekan-rekan baik dari PGRI cabang Bu Hajantin ataupun kabupaten itu mendampingi sampai selesainya. Iya. Itu Pak, jadi kita juga mungkin dari guru-guru dari wilayah Kecamatan Patok Besi mungkin bisa dijadikan sebuah pelajaran ya Pak ya. Iya, harus. Karena berbeda ketika saya jadi anak SD Pak. Dulu ketika saya jadi anak SD, sebenarnya mungkin bully itu dari dulu udah ada Pak. Ada, bentuknya lain, Bahkan, namanya lain. Tapi karena kita menerimanya beda gitu. Dulu itu saya masih ingat ya, didikan dari orang tua kemudian guru-guru saya dulu. Ketika kita berantem,
Kita ngadu ke orang tua atau ke guru, yang dimarahin itu bukan orang lainnya Pak, tapi kitanya sendiri gitu kan. Nah anak sekarang tuh beda. Ketika ada masalah sedikit aja dianggapnya bully. Ketika ada apalagi kalau nyampe kayak dulu kita kan nyampe berdarah tuh udah biasa Pak. Dipukul teman sampai berdarah tuh udah biasa lah. Cuman penerimaannya tuh berbeda. Tetap aja orang tua kita tuh menyangka bahwa kita yang salah gitu kan. Mendidiknya seperti itu. Itu mindset itu sebenarnya harus ini juga Pak, disampaikan juga. Nah mungkin harapan Bapak nih untuk guru-guru ya, khususnya untuk guru-guru di Kecamatan Patok Besi ini, supaya terhindar dari itu, kita sebaiknya seperti apa gitu Pak? Penyelesaian untuk perundungan itu bukan hanya ada di tanggung jawab sekolahan, bukan. Keluarga, lingkungan, bahkan anak itu lebih lama berada di rumah, ya kan? Iya. Sekolah itu hanya dari jam, taruhlah berangkat jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 lah. Lebih lah. Selebihnya ada di lingkungan orang tua atau masyarakat. Saya miris ketika memang mendengar berita yang terkini lah. Yang terbaru itu. Yang terbaru itu ada kepala guru ya, guru ya. Saya sampai menangis dalam hati, kok sampai segitu anak sekarang ke seorang guru. Kemudian mendengar dan melihat juga di televisi ada di Bangka Belitung kalau tidak salah kegiatan perundungan itu korbannya sampai lumpuh. Memang belum melihat di medsos secara langsung, tapi berita di running tag itu muncul. Itu hampir berbarengan dengan perundungan yang dilakukan oleh siswa ke guru dan kegiatan yang terjadi di sana. Mirisnya memang sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Saya berpikir ketika memang hal kecil yang biasa dulu kita anggap biasa, siling poyokan baca Inggris namanya. Kan diawali dari itu kan. Iya Pak. Hal sepele baik korban atau pelaku mungkin saling mengejek dari fisik kan, bisa jadi fisik, bisa jadi nama orang tua, akhirnya berkembang seperti itu. Yang saya khawatirkan benang merahnya itu takutnya terjadi ketika anak di SD melakukan perundungan, kemudian dia menjadi korban ataupun pelaku, itu justru yang dikhawatirkan ketika masuk ke SMP yang jadi pelaku. Saya dapat informasi dari Pak Kapolsek, Patok Besi ada yang namanya geng motor. Wah. Pelakunya itu kalau dilihat dari wajah itu saya yakin tidak sangar lah. Wajah-wajah lugu. Wajah-wajah yang tidak mencerminkan punya karakter sadis lah. Tapi karena memang mungkin punya pengalaman di SD, lanjut di SMP, memang mencari jati diri di SMP itu munculnya di kelas 2 biasanya. 2-3 lah. 2-3 ke sana, bahkan mungkin berlanjut ke SMA. Ketika di SD jadi korban atau pelaku perundungan yang dianggap biasa, walaupun itu luar biasa sebetulnya, dan jadi takutnya jadi pendorong menjadi pelaku lagi di SMP. Kemudian lanjut di SMA, yang dikhawatirnya jangan-jangan yang jadi pelaku curanmor yang sadis itu mungkin pernah jadi korban ataupun jadi pelaku ketika memang dia di usia SD-nya. Iya, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya, yuk kita bersama-sama meminimalisir supaya tidak terjadi perundungan, bullying di sekolah. Tentunya dari para pakar, para ahli banyaklah trik-triknya seperti apa, kita awasi mereka. Kemudian untuk menghindari misalkan penggunaan nama-nama kebun binatang, kan itu biasa kan, dianggap biasa lah. Dianggap biasa itu Pak, seperti itu. Luar biasanya orang yang dipanggil itu mau, padahal sudah diberi nama yang luar biasa. Ngaliuk dia Pak. Ngaliuk. Saya coba dipanggil bukan. Cobanya begini. Kita tidak memberikan sanksi, tidak. Di upacara sampaikan untuk menghindari hal itu bagi mereka yang mengucapkan kata-kata kebun binatang ataupun membullying lah, mengejek nama orang tua. Wah, biasanya nama orang tua tuh.
silakan secara sadar kalau laki-laki push up 5 kali dan perempuannya squat jam 5 kali. Tapi saya sampaikan, guru tidak boleh menghukum karena belum tentu kita tahu kan. Dari kejujuran mereka dulu gitu kan berawalnya. Kita munculkan kejujuran mereka gitu. Dan rekan pun tidak boleh juga menghukum. Ya, hanya mengingatkan, timbulkan kesadaran anak ketika melakukan kesalahan tersebut melakukan apa? Semacam apa ya? Kesepakatan lah. Kemudian kesepakatan bersama. Bukan hukuman kan, kesepakatan ketika memang lupa misalkan itu, silakan lakukan itu. Iya. Saya tekankan rekan guru, Bapak dan Ibu guru tidak boleh menghukum. Apalagi anak-anak, temannya yang kalau dipaksa mungkin dia akan berbalik kan? Akan berbalik gitu. Artinya tidak diperbolehkan menghukum karena takutnya seperti itu. Munculkan kesadaran untuk melakukan introspeksi, mengakui kesalahan dengan melakukan hal tadi, squat jam dan alhamdulillah walaupun tidak berjalan. Alhamdulillah berjalan. Artinya jarang, walaupun sekali-kali muncul ya tidak seperti biasanya kan terlalu familiar kan. Jadi motivasi Pak, mungkin buat yang lain juga ya, kita ini ada sebuah ide cemerlang nih ya buat rekan-rekan yang lain gitu. Mungkin hal ini bisa kita gunakan juga di sekolah kita masing-masing, Pak. Mungkin dalam bentuk yang berbeda lah. Bisa aja di SD Pelita nanti bukan push up atau sit up, bisa aja mungkin buang sampah yang ada di ini ke tempat pembuangan sampah. Bisa. Atau mungkin di Cibanteng bisa yang lain lagi, Pak. Tandur. Nutup gerbang. Luar biasa. Mungkin di SD lain juga bisa seperti itulah. Silakan berinovasi ya. Yang penting kita hindari pemahaman bahwa itu adalah hukuman, ya Pak ya. Bahwa itu adalah hukuman dari sekolah atau dari guru, seperti itu mungkin. Tapi bentuknya muncul dari kesadaran sendiri. Iya. Ya, itu. Konsep itu. Mungkin bisa dikembangkan di seluruh SD atau sekolah di Kecamatan Patok Besi juga, Pak. Seperti itu. Saya rasa itu sebuah inovasi juga buat kita semua. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Saya sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, ngobrol sampai karena ini adalah ngawangkong ya Pak ya, ngawangkong di Gus Opat sebenarnya konsepnya. Mungkin untuk pertemuan ini kami cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Bapak adalah motivasi kami Pak, motivasi kami sehingga kami bisa terus berusaha lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan juga Bapak sehat, panjang umur, Terima kasih. bisa mengembangkan pendidikan khususnya di Gugus 4. Bapak guru hebat di Gugus 4, alhamdulillah kita berbincang sudah selesai dengan Pak Ketua Gugus juga, Bapak Ketua PGRI juga. Sedikit saya akan mengundang ini untuk podcast berikutnya. Hari ini saya dikasih air putih Pak. Air putih, tapi alhamdulillah sehat. Saya jam-jam. Ini sebuah undangan lahnya, abdi ngajak iya ka warga Gugus 4. Ini mah barangkali manawian Pak aya nu bade promosi. Promosi produk gitu kan, promosi misalkan ini Bu Haji Seli biasanya nih. Bu Haji Seli itu saya suka kangen dengan produk-produknya. Terutama kacang Bu Haji. Telur asinnya. Kemudian dia suka bawa makanan-makanan khas Sunda Pak. Kalau berkumpul itu. Nah bisa ditampilkan di sini Pak. Mungkin nanti bintang tamu kita insya Allah berikutnya Pak Korwil sudah diagendakan. Siap. Kemudian nanti kita akan coba ngobrol dengan seluruh kepala sekolah yang ada di Gugus 4 Pak. Luar biasa. Kemudian kita akan coba ngobrol langsung dengan peserta didik kita yang berprestasi di Kecamatan Patok Besi. Biar jadi motivasi buat yang lain juga. Kemudian mungkin nanti kita juga bisa mengundang dari dinas-dinas lain ke sini. Intinya nanti kami akan terus berusaha untuk mengembangkan media ini sebagai media untuk belajar, kemudian inovasi sebagai media untuk menyampaikan ilmu kepada peserta berbagi ilmu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu guru hebat yang nanti akan nonton video kita. Jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin Pak. Video pertama kita baru tembus 100.000, nolnya ngagorolo hiji. Namanya 100 Pak. Ya, kemarin kan kita mengundang hanya Pak Kakak ya. Sekarang sudah naik lagi ke Ketua PGRI Kecamatan Patok Besi.
Dari kemarin ke 100 mungkin nanti setelah ini jadi 1000 bisa jadi Pak. Amin, 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 amin. Terus berkembang, informasi nanti akan terus kita sampaikan biar sekarang tuh belajar tuh yang mudah tuh ya seperti ini, lihat HP gitu kan. Nanti mungkin akan ada pembelajaran yang disampaikan juga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Mudah-mudahan tadi ya Bapak sehat, panjang umur sampai Amin, nanti. amin, 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 amin. Salim. Terima kasih sekali lagi. Tadi ya poin-poinnya sudah jelas disampaikan sama Bapak. Garis bawahi promosi barang yang mau disampaikan di sini. Cebodas. Kita akan membangun juga media center ya Pak. Dan menyehatkan. Nah, gitu. Kemudian terakhir saya sampaikan tetap semangat buat rekan-rekan guru-guru sekecamatan Patok Besi. Kita akan berusaha mendidik ya semua peserta didik yang ada di Patok Besi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.